Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sleman, Bapak Danang Maharsa atau yang mewakili. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Ibu Kapolsek Pakem, Ibu Kompol Ani Sulistiarini. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati pula Bapak Camat Kapanewon Pakem, Bapak Rahmat Harinawan. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Kepala Desa Harjo Binangun, Bapak Fajar Akbar. Kepala Dukuh Desa Harjo Binangun, Moderator Ibu Ratih Krisnawan. Selamat datang Ibu. Dan tak lupa Bapak Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Singgira Arjo. Selamat datang Bapak. Sudah berkenan datang ke sini. Terima kasih Bapak. Dan pastinya para tamu undangan yang berbahagia. Senang sekali saya Disi Aulia dapat menemani Anda dalam gelaran yang sangat spektakuler pada sore hari ini. Pada acara pamer Pekan Anak Muda Eksis dan Kreatif 2022 Desa Harjo Binangun. Boleh beri tepuk tangan semuanya. Pastinya pada sore hari ini sangat istimewa sekali. Kenapa? Karena kita langsung kedatangan Bapak Menteri Pariwisata nih, Bapak Sandiaga Uno. Dan di kesempatan ini nanti Bapak Sandiaga Uno akan banyak memaparkan mengenai dialog inspiratifnya. Bapak mungkin mohon berkenan, karena di sini Bapak ini banyak sekali loh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sleman yang sudah hadir khusus untuk menyambut Bapak. Boleh beri tepuk tangan terlebih dahulu. Dan juga pastinya selama 3 hari ke depan Bapak nantinya kita akan melakukan berbagai rangkaian acara yang menarik yang terkemas dalam Pekan Anak Muda Eksis dan Kreatif 2022 dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Wow, boleh beri tepuk tangan lagi yang meriah dong. Oke, bersama-sama mari kita bangkitkan geliat pariwisata tanah air. Salam pariwisata Wonderful Indonesia. Kayaknya kurang kompak nih, yang sebelah sana masih belum ikut. Sekali lagi ya. Oke. Salam pariwisata. Oke, baik. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dan untuk menyingkat waktu ini Bapak, sepertinya ini para pelaku UMKM yang ada di sini sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan Bapak. Dan di sini kita akan bersama-sama berdialog mengenai geliat UMKM yang terkemas dalam tema strategi pemasaran kreatif melalui digital marketing bagi UMKM agar mampu bersaing secara global. Dan diskusi kita pada hari ini akan dipimpin langsung oleh moderator kita, Ibu Ratih Krisnawan. Kami persilakan. Boleh beri tepuk tangannya? Oke. Yang terhormat Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu ini karena semuanya saya hormati. Saya honor sekali hari ini Bapak Sandiaga Uno berkenan hadir bersama kita semua. Bapak jangan kaget ya Pak, kalau tadi memang MC-nya kan anak muda Pak, Sumpah Pemuda. Jadi penuh dengan gelora menggebu-gebu, itu menyiratkan kebahagiaan kita yang luar biasa. Iya, Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan ya ke Pak Sandiaga Uno sebelum kita mendengarkan paparan Bapak. Masyarakat di sini Pak, seminggu ini nggak bisa tidur. Gelisah nunggu Bapak. Nggak bisa tidur karena semuanya semangat. Luar biasa. Kali pertama di wilayah Desa Harjo Winangun ini kedatangan seorang menteri. Yang Pak Menteri ini paket komplit banget. Pengusaha iya. Ya kan Pak? Betul. Kemudian sosok pemuda yang kreatif iya. Kemudian Mas Menteri iya juga.
Kemudian aktif di organisasi, berbagai macam organisasi, mungkin ratusan Pak Sandiaga Uno. Kalau kita lihat di YouTube-nya Bapak, di podcast-nya Bapak, luar biasa sekali. Dan hari ini kita semua memang lama Pak, merindukan sosok yang muda, sosok yang bisa menjadi suri toladan untuk generasi, terutama generasi milenial kita ini Pak. Jadi kita biasanya mendapatkan contoh sosok itu yang gapnya terlalu jauh. Nah, kita nemu ini Pak Sandiaga Uno, pas sekali. Jadi masyarakat di sini sangat menantikan kehadiran Pak Sandiaga Uno untuk dapat berbagi, sharing. Kalau Bapak sih mungkin, kalau di sini kan UMKM ya Pak. Kalau Bapak kan pengusaha, tapi barangkali cipratkan ilmu-ilmu dan semangat Bapak. Ya, tanpa berpanjang lebar, boleh Bapak Sandiaga Uno berkenan duduk Pak di sini Pak. Halo, apa kabar semuanya? Sehat-sehat nih? Iya, Bapak mungkin boleh sebelum nanti paparan, Boleh. Bapak boleh menceritakan dulu supaya terjawab nih Pak pertanyaan masyarakat di sini. Oke. Kok bisa Bapak berkenan datang di sini? Oh, nah, itu gitu. Pak. Iya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebetulnya Mbak Ratih, saya ini kurang sehat dan agak flu gitu. Ini mungkin sekarang lagi musim ya, karena hujan dan sebetulnya 2 hari lalu saya diberitahu oleh dokter di kementerian nggak boleh bepergian karena besok sore itu saya harus pergi ke London di Inggris sana. Dan diputuskan acara ini diwakilkan gitu. Tapi saya berusaha sembuh karena saya ingin bertemu sama masyarakat yang ada di sini. Saya nggak ingin mengecewakan. Apalagi katanya udah 7 hari belum tidur, betul? Iya betul Pak. Kurang tidur ya. Bener Pak. Jadi kita juga ini Pak, sama seperti Bapak Sandiaga Uno, kita tuh sebenarnya sama petinggi tokoh desa ya Pak, tokoh masyarakat. Beneran ini mau mengundang Pak Sandiaga Uno yang menteri ke tempat kita gitu, musim hujan. Kalau nanti hujan bagaimana? Enggak malu gitu. Rupanya Allah Maha Baik Pak. Hari ini walaupun kemarin kita hujan deras, tadi malam masih geledek menyambar-nyambar Pak. Rupanya Allah memberikan kesehatan untuk Bapak dan memberikan cuaca yang terang benderang untuk kita semua. Iya, Bapak boleh Pak sekitar 40 menit waktu untuk Bapak paparan. Kelamaan Pak? Mungkin lebih banyak tanya jawab kalau boleh. Saya pengen dengar dari masyarakat di sini apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi kekhawatiran, terutama di masalah ekonomi ini, Mbak Ratih. Tapi kalau saya lihat tadi Mbak Desi, mana ya Mbak Desi ya? Mbak Desi ini dari Desa Harjo Binangun juga nih. Dari Pakem ya, ini warganya Pak Camat berarti ya. Iya betul Pak. Semangat banget gitu. Saya hitungin tadi ngajak tepuk tangan aja udah 7 kali. Iya Pak, namanya Biar semangat ya. Pemuda Pak, ini dalam rangka sebuah pemuda. Jadi kita cari MC-nya yang kita audisi juga loh Pak, walaupun level kecamatan Pak, tapi pakai audisi. Nah terpilihlah Mbak Desi ini Pak. Oh, dari berapa calon yang waktu itu audisi? Sebenarnya banyak Pak. Banyak yang tereliminasi gitu ya? Iya betul, kalah sama Mbak Desi. Jadi yang Mbak Desi ini yang eksistensinya masih bisa kita lihat hari ini. Terima Tepuk kasih, tangan buat Mbak Bapak. Desi. Tadi dia Saya mewakili generasi muda yang ada di sini, Bapak. Oh gitu. Iya, betul. Begitu. Ya. Anak muda di sini mana suaranya? Kalau mama mana suaranya? Anak muda? Mama. Kapolsek kok nggak ikut?
Ini masuk mama atau anak muda nih? Kalau di sini ini Pak, nggak apa-apa umurnya emak-emak Pak, tapi jiwanya jiwa Semangatnya muda. Itu namanya Iya. ada istilahnya. Apa itu Pak? Mahmud Abbas. Oh, iya. Mahmud Abbas. Mama muda anak baru satu. Tuh dicatat ya ibu-ibu semuanya. Baik, di sini tanya ada Pak Wakil Bupati yang Kersorawu juga. Nje, Tapi sampun, ada Pak. Pak Ishadi, terima kasih. Pak Kadispar Sleman yang saya hormati. Ini pairing nih sama Pak Singgi. Oh iya betul-betul Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Kadis sudah hadir juga. Salam hormat buat Pak Wakil Bupati, Pak Danang Maharsa, Pak Camat, Pak Rahmat, dan Pak Kepala Desa, Pak Rahmat Fajar Akbar. Ada ya Pak Kepala Desa? Oh iya, masih muda ini. Iya Pak. Milenial nih ya? Lahir tahun 7 berapa nih? 80 Pak. Oh 80, udah masuk milenial kalau gitu ya. Dan juga Ketua Panitia Pamer. Ini siapa nih Ketua Panitia Pamernya Ini nih? Pak Mas Sugeng Pak sebelah Mas sini, Sugeng. Dan pamer ini keren banget nih. Singkatan nih dari Pak. Kelihatan betul Pak. Pesta Rakyat UMKM Kreatif Inovatif. Inovatif. Disingkat pamer. Ya bener lah. Ini yang memang kita butuhkan sekarang. Dan saya ingin perkenalkan dulu dari Kemenparekraf ada 2 perwakilan kami. Pertama Direktur Bidang Pertemuan dan Pameran MICE ya. Jadi MICE itu singkatan dari Meeting, Incentive, Conventions and Exhibitions. Bahasa Indonesianya pertemuan, insentif, konvensi dan pameran. Jadi pas banget sama pamer. Namanya Ibu Masruroh. Silakan berdiri di tengah Bu Masruroh. Nah, ini kalau dilihat ini masuk juga ke generasi anak-anak muda. Pada zamannya. Tapi juga sudah masuk Mahmud Abbas. Dan juga ada perwakilan dari Badan Otorita Borobudur mewakili Bu Dirut, Bu Indah. Jadi kami memiliki Tourism Authority untuk daerah destinasi super prioritas Borobudur yang juga mencakup Desa Harjo Binangun. Dan itu di bawah Bu Indah. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol saya mau kasih pantun dulu nih. Iya silakan. Semuanya ini ya menjawab cakep ya. Cakep gitu ya. Cakep. Tes dulu. Cakep. Kurang kompak. Cakep. Jika ingin menang dalam berlomba, Cakep. haruslah kita bersikap sportif. Cakep. Mari meriahkan acara Pamer 2022. Cakep. Ciptakan generasi muda yang kreatif dan inovatif. Cakep. Yeay. Keren sekali. Aduh kita benar-benar hari ini Keren ya? kita. Keren dong Pak. Lagi Pak ada Pak. Lagi? Lagi, Pak, Oke, lagi. lagi. Tenang, siapa takut. Siap ya cakepnya Siap. lebih keras lagi ya. Menjadi entrepreneur adalah sebuah tantangan. Cakep. Untuk ciptakan lapangan kerja bagi siapa saja. Cakep. Mari jangan sia-siakan peluang dan kesempatan. Cakep. Bersama kita majukan ekonomi Indonesia. Cakep. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Ini kalau di Kemenparekraf ada yang namanya CPO. Apa itu Pak? Jadi ini nanti bergilir. CPO itu adalah singkatan dari Chief Pantun Officer. Jadi harus disiapkan karena pantun ini seperti batik, seperti wayang, seperti keris adalah warisan budaya tak benda Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Oh ya. Jadi harus Boleh ya, sering-sering semuanya kita ya. pakai. Jangan hanya di wilayah Sumatera saja, Iya. tapi juga di seluruh Indonesia. Sama seperti batik yang sekarang identik dengan kekayaan fashion kita yang unik dan menarik. Ini harus ada terus di hati kita. Dan di pamer ini saya yakin juga banyak produk-produk fashion. Tadi saya lihat ada produk kuliner, fashion, ada juga produk-produk kerajinan tangan kria. Dan ini yang ditunggu-tunggu masyarakat. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Pamer 2022. Tepuk tangan untuk panitia. Iya. Iya. Bapak
Dan ini mungkin jarang-jarang ya di level desa menciptakan sebuah kegiatan MICE gitu ya. Dengan yang paling menarik ini ada LED-nya ini. Ini jarang-jarang kegiatan desa ini ada LED-nya nih. Ini panitia luar biasa, ini sebuah inovasi yang coba saya pegang dulu. Oh Bener, iya Pak. benar loh, bisa Ini ganti-ganti. 2.6 ini Pak. Ini luar biasa ini. Hah? Ini jarang-jarang loh di tingkat desa. Waktu kami bawa di desa wisata aja acara ADWI Pak, nggak pakai LED Pak. Mungkin Bu Iyung lah ini yang menginovasi. Dulu kita pakai screennya proyektor atau televisi Pak, yang ditepus sama yang di tebing breksi juga. Gunung Kidul ya Pak ya. Iya, tapi yang LED ini tepuk tangan dulu dong buat Desa Harjo Binangun dan Ketua Panitia ini sebuah inovasi banget. Tapi saya pertama yang muda harus berkarya. Setuju? Setuju Pak. Setuju? Setuju. Karena kita kaya akan karya. Anak-anak muda kita inovatif, setuju? Setuju. Nah, kita harus mampu inovatif dan kreatif karena ekonomi kita sangat besar, sangat luas. Kita sekarang harus mendorong ekosistem komunitas parekraf kita, Mbak Rati. Kalau kita lihat, sekarang kan kita memiliki potensi tentang persaingan global. Indonesia tiba-tiba menjadi negara yang dianggap berhasil. Pertama, menangani pandemi. Iya. Kedua, kita sekarang orang-orang pada berteriak di seluruh dunia dengan inflasi. Harga-harga naik di seluruh dunia. Harga pangan, harga energi. Kalau di Harjo Binangun gimana harga-harga? Di Stabil. sini stabil Pak. Nah, ini yang menarik. Kita berhasil menghadirkan harga-harga yang stabil. Di negara lain, di dunia lain, masalah. Harga pangan naik, harga energi naik. Kita harga energi sedikit naik, BBM naik kemarin, tapi alhamdulillah kemarin angka inflasi kita turun. Nah, ini adalah bagaimana kita di persaingan global ini membangun jejaring dengan meningkatkan potensi yang dimiliki. Nah, ini ekosistem yang harus kita lakukan dengan komunitas entrepreneur muda. Ke depan misalnya, dengan adanya potensi resesi. Nyari kerja, kalau di sini bagaimana? Di Pakem, Pak Camat. Ada tantangan. Di Desa Harjo Binangun bagaimana? Gampang atau susah? Ada yang gampang atau ada yang susah-susah gampang? Gampang-gampang susah. Nah, kalau anak muda 50%-nya aja menciptakan usaha, membuka peluang potensi UKM, maka 97% lapangan kerja tercipta. Siapa yang akan di garda terdepan? Anak-anak muda. Karena UMKM kita jumlahnya 64 juta. UMKM kita PDB-nya 61%. UMKM kita menciptakan lapangan kerja 97%. Dan UMKM kita berinvestasi 60% lebih. Nah, UMKM yang ada di lapangan ini, Bu Rati, ini jumlahnya berapa, Pak Ketua Panitia? Ada 85 dan beragam ya, dari kuliner, dari fashion ada, produk makanan, olahan, dan juga saya juga melihat tadi ada yang dari wisata, tapi nanti ada konser musik juga ya? Besok Pak. Besok ada konser musik, nah ini adalah subsektor ekonomi kreatif juga, dan kita lihat bahwa UMKM inilah tulang punggung perekonomian kita. Jadi tahun depan kalau ada yang bilang ekonomi kita gelap, nah senternya, pelitanya ini adalah 85 UMKM yang ada di depan kita di situ. Izin menambahkan Bapak. Silakan. Di salah satu booth itu juga ada booth motor mini Pak. Jadi
ini salah satu apa ya? Salah satu ekonomi kreatif juga yang dipunyai di kecamatan ini, Pak. Jadi motor-motor rakitan, dan ini bukan motor rakitan yang apa ya? Cuma rakit-rakit abal-abal gitu, bukan, Pak. Jadi nanti kan ini karena ajang pamer ya, Pak ya. Namanya acara pamer, kita akan pamerkan juga ke Bapak seperti apa. Kalau nanti masih ada waktu, Bapak boleh berkenan mencoba. Ya, aman, Pak. Aman sekali. Jadi nanti kan Bapak gini, oh, itu rakitan aman apa enggak aman, Pak? Aman sekali. Jadi nanti Bapak boleh berkenan mampir ke booth-nya. Gitu, Pak. Motor listrik? Bukan, Pak. Motor biasa. Motor apa? Motor mini, Pak. Oh. Jadi kita kalau nyebutnya, kalau bahasa Jawa ya, Pak ya, motor monyet karena kecil. Oh, kecil. Jadi nggak bisa saya bawa ke Kulon Progo, ke airport? Bisa, tapi Bapak agak encok nanti. Jauh ya, Pak ya? Tapi kalau Kejauhan. buat hore-hore mah bisa, Pak. Nah, ada yang menarik nih. Ekonomi kreatif kita, ibu-ibu. Bu? Ekonomi kreatif kita tebak posisi berapa dunia sekarang? 1. Berapa? 3 besar dunia. Nah. Bener, Pak? Betul. Oh. Indonesia nomor Luar 3 besar biasa. dunia. Pertama Amerika. Karena Mbak Ratih banyak nonton film-film Hollywood. Dengerin disco. Country music. Sukanya dengerin apa? Jazz ya? Saya apa aja, Pak. Apa aja ya? Apa aja suka. Ya. Oke. Kedua Korea. Karena Mbak Desi senangnya denger K-pop. Bener, jangan bangga. Dan Bu Masruroh dan teman-temannya di Kemenparekraf sembunyi-sembunyi nonton drakor. Drama Korea. Nah, kita Ketahuan, Pak. itu Eko ketahuan kemarin. Brimob nontonnya drakor juga. Pakai Ternyata tisu, Pak. mukanya Rembo, hatinya Rinto, Pak. Rito. Jadi, tapi terus dia bilang, enggak ini drakornya tentang seorang jaksa. Iya, apa bedanya? Nah, Indonesia sekarang posisinya 3 besar dunia. Dengan kontribusi terhadap PDB hampir 7,5%. Nah, kalau seandainya kemarin saya hadir di Indonesia Dangdut Awards 2022. Oh, ada, Pak. Nah, ada di Indosiar. Ada yang nonton Indosiar kemarin? Siapa yang nonton angkat tangan? Nah, 2, 3. Yang menang itu lagu-lagu dangdut dengan klip di belakangnya itu desa-desa wisata, Denny Caknan dan lain sebagainya. Nah, jika Bapak Ibu dan anak-anak muda termasuk Mbak Desi, mendengarkan lebih banyak lagu-lagu D-pop. Kalau K-pop kan Korean pop. Kalau D-pop adalah dangdut koplo. Maka neraca kita akan semakin baik, akan semakin meningkat. Dan jika Mbak Ratih lebih banyak nonton drama, horor, maka neraca perfilman kita juga akan lebih baik. Korea tetap akan meningkat, tapi kita juga ikut meningkat. Dan kalau percepatan pertumbuhan populasi kita mengalahkan Korea, maka dalam 5 tahun lagi kita akan menyalip Korea menjadi nomor 2. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Kita masuk ke dalam era, kalau bahasa Perancisnya, gonjang ganjing. Karena era kita adalah VUCA. Dan ini sudah diramalkan sebetulnya oleh leluhur-leluhur kita. V-nya apa? Volatility. Ini adalah kebergejolakan. U-nya apa? Uncertainty, ketidakpastian. C-nya apa? Complexity,
Pak Camat dulu cuman memikirkan mungkin permasalahan kesehatan satu aja. Sekarang dia mesti memikirkan TBC, mesti memikirkan COVID, gagal ginjal akut, dan lain sebagainya. Permasalahannya kompleks. Bukan hanya permasalahan kesehatan, permasalahan pendidikan. Permasalahan remaja, anak muda, digitalisasi, kekerasan, kriminalitas. Kompleks sekali permasalahan kita. Dan menghasilkan akhirnya situasi yang ambigu. Anak Jakarta bilangnya gaje. Apa tuh Mbak Desi gaje? Gak jelas. Wah ini hebat juga nih anak Jakarta Selatan nih. Gaje, gak jelas. Nah situasi ini kita harus tingkatkan beberapa skills dan keterampilan. Ini tugasnya bukan di level pendidikan aja, tapi di level semua daripada kita harus memiliki tanggung jawab. Apa itu? Learning skills. Hidup itu adalah pembelajaran. Tidak pernah boleh berhenti belajar. Di usia saya seperti sekarang ini, saya masih belajar. Ibu saya usianya 82 tahun, masih belajar. Setiap hari dia mengikuti pembelajaran melalui YouTube, melalui Zoom. Ibu saya 82 tahun. Nah, untuk menghadapi situasi ini kita harus memiliki skill yang disebut sebagai learning skills. Yang kedua, literacy skills. Literasi kita harus kita tingkatkan. A good leader is a good reader. Harus rajin membaca. Karena sudah diajarkan juga Iqra. Makanya ada literacy skills. Yang ketiga adalah life skills. Bagaimana kita bisa bertahan, bersaing, dan berdaya guna. Ini adalah life skills. Dibelajarinya di mana? Bukan di sekolah, tapi di acara-acara seperti ini. Bagaimana kita caranya berkomunikasi, bagaimana berpantun, ya. Bagaimana jadi MC kayak Mbak Rati. Pernah nge-MC-in menteri nggak sebelumnya? Pernah Pak, Bu Sri Mulyani Pak. Bu Sri Mulyani di sini juga? Oh bukan, di acara di Jakarta Pak. Deg-degan nggak? Oh bukan main Pak, luar biasa. Kalau udah lulus Bu Sri Mulyani, kalau Menteri Parekraf sih kecil lah. Kalau udah lulus sama Bu Sri Mulyani itu udah hebat banget. Tepuk tangan dulu buat Mbak Rati. Berapa kali nge-MC-in Bu Sri Mulyani? Sekali Pak. Oh sekali? Iya sekali. Dan itu mungkin pengalaman tidak terlupakan ya? Iya, dan besok minggu depan kita juga ke Bali Pak untuk acara G20? IFS. Iya, di Bali. Mungkin Berangkat ke Bali nih? besok hari Senin Pak. Wow, keren. Jadi memang banyak sekarang perempuan-perempuan hebat yang mulai menorehkan prestasi. Saya ucapkan selamat nih Mbak Ratih. Sudah naik kelas di level nasional gitu. Terima kasih. Dan selamat juga panitia bisa ngundang MC yang udah biasa menangani menteri. Nah, berikutnya saya ingin mengingatkan kita bahwa generasi muda adalah aset bangsa. Siap semua? Siap membangun bangsa? Siap. Nah, kuncinya persatuan. Kita tidak boleh terpecah belah. Kita harus tingkatkan ukhuwah. Dan kita harus memiliki idealisme bangsa kita. Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana tongkat estafet kepemimpinan itu ada di tangan anak-anak muda. Di tangannya Mbak Desi dan anak-anak muda di Desa Harjobinangun di Pakem sini. Bagaimana keberlangsungan ekonomi bangsa. 8 tahun sudah pemerintahan Pak Jokowi melanjutkan pemerintahan Pak SBY dan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya banyak prestasi. Tapi jika kita mau masuk ke era industri 4.0, kita butuh SDM yang kuat. Betul Pak. Dan di slide selanjutnya, SDM yang profesional, kompetitif, kompeten ini harus punya jiwa kepemimpinan. Leadership skills. Jadi kompetensi tingkatkan. Kepemimpinan harus dimiliki. Harus juga mampu mengadopsi teknologi dan digital. Saya mau tanya di sini siapa yang sudah punya akun TikTok? Iya, silakan. Oh, udah lumayan banyak loh, udah 1, 2, 3. Yang punya akun YouTube? Ada juga 4. Pak Singgi udah, saya udah lihat konten-kontennya Pak Singgi keren-keren.
Kalau Pak Kepala Desa sudah ada akun YouTube buat Desa Harjo Binangun? Baru Instagram? Facebook ada ya. Masa depan kita ada di 2 aplikasi. TikTok dan YouTube. Instagram dan Facebook harus kita miliki karena itu yang sudah established. Tapi ke depan TikTok dan Facebook. Karena algoritmanya lain daripada yang lain. Dan ternyata setelah saya melakukan survei, lebih banyak masyarakat kita sekarang yang mendapatkan konten melalui YouTube 47% dan TikTok hampir 43%. Tinggi sekali ya Pak ya. Tinggi. Jauh meninggalkan Instagram yang hanya 18% dan Facebook sekarang yang cuma 12%. Jadi teman-teman semua mau usahanya laku? Mau? Mau atau mau banget? Digital skill ditingkatkan melalui adopsi industri teknologi dan digital. Nah, ada 5 kriteria yang ingin saya titipkan di sesi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sharing ya. Pertama, kalau kita menjadi kreatifpreneur yang sukses harus mampu inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Ini aja terus. Diulang-ulang. Inovatif, mencoba hal yang baru. Adaptif, selalu menyesuaikan. Kolaboratif, selalu bekerja sama. Inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Berani ngambil risiko. Saya memulai usaha dulu saat masuk periode krisis 25 tahun yang lalu. Alhamdulillah, usaha yang dimulai saat itu, saat saya di PHK dari pekerjaan saya, ternyata setelah 25 tahun tumbuh berkembang dari hanya 3 orang karyawan di awalnya, sekarang menjadi usaha nasional dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. You can do it. Jawabannya yes we can ya. Siap? You can do it. Yes we can. Sekali lagi you can do it. Yes we can. Nah, kalau kita memiliki keberanian mengambil risiko, masa-masa sekarang inilah terbuka peluangnya. Ketiga, silaturahim atau bahasa bisnisnya jalin relasi dan networking. Tapi bahasa kerennya silaturahim. Bahasa bisnisnya jalin networking. Tapi di bawah silaturahim itu ternyata ada 2 mukjizat. Panjang umur dan rezeki yang melimpah. Jadi mau bisnis itu kan kita mendapat berkah. Bukan hanya mencari untung. Nah ke depan mau bisnis sukses harus bersilaturahim. Jangan hanya bersaing, tapi mampu untuk berkolaborasi. Keempat, tadi sudah saya bahas. Miliki dan asah terus soft skills. Dan terakhir, ini yang selalu saya terapkan dan saya selalu ingatkan diri saya sendiri. Prinsip etos kerja 4As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Selesai semuanya serahkan kepada yang di atas. Karena rezeki tidak akan pernah mengingkari ikhtiar kita. Amin. Nah, untuk promosi sedikit, Menparekraf punya beberapa program utama. Seperti Widuri, Wirausaha Digital Mandiri Ekonomi Kreatif. Namanya Widuri Ekraf. Ada Kata Kreatif, Kabupaten dan Kota Kreatif. Ada ADWI, mudah-mudahan Desa Harjo Binangun bisa ikutan ke depan. Pak Kadis, bahwa desa wisata ini kita berikan penghargaan. Kemarin yang menang dari Desa Wisata Tepus di Gunung Kidul, dan Desa Wisata Widosari di Kulon Progo. Sebelumnya ada desa wisata yang menjadi juara dunia, itu Desa Wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul. Ada Desa Wisata Penting Sari di Sleman, juga menjadi juara Indonesia. Sebelumnya juga ada Desa Wisata Sambi di Tebing Breksi, itu juga menjadi juara Indonesia. Dan ada Desa Wisata Tinalah di Kulon Progo. Jadi desa-desa ini berkembang menjadi destinasi. Tadi saya ditanya sama wartawan, Pak Kades, gimana caranya memastikan nanti masa liburan wisatawan itu tidak hanya menumpuk di satu tujuan.
Jawabannya adalah desa wisata. Jika desa-desa ini berkembang, maka para wisatawan memiliki opsi. Datang bukan lagi ke tempat yang lama dan sama, tapi ke tempat baru yang maju. Nah inilah desa-desa wisata kita ke depan. Juga ada program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah ini para UMKM di sini sudah mendengar Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia? Belum ya? Belum? Nah nanti melalui Pak Singgih dan Pak Kadis Par Sleman di on board, dibantu Bu Iyung, agar para UMKM ini juga masuk ke dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dikasih logonya, sehingga juga masuk ke e-katalog dan wajib dibeli oleh para penyelenggara pemerintahan, mulai dari level kota, kabupaten, sampai kepada provinsi dan nasional. Yeay! Targetnya 30 juta UMKM kita. Nah, terakhir di slide berikutnya, kami ingin menghadirkan kebijakan yang 3T, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Dan juga kami ingin memberikan semangat 3G. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi online. Dan harapannya, tahun depan kan potensi resesi. Kalau resesi lapangan kerja susah. Kita ingin bersama-sama menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini. Kelihatannya alhamdulillah terbuka kesempatan untuk tercapai, dan tahun 2024 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Demikian yang ingin saya sampaikan. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Harjo Binangun, I love you so much. Weh, tahu tangan. Waduh, luar biasa. Walaupun cuma sebentar, Pak, ilmunya banyak banget. Kita boleh dapat materi ini, Pak? Boleh banget, dan silakan disebarkan ke semuanya. Silakan digunakan sebagai acuan, dan kami ingin bekerja sama dengan Desa Harjo Binangun dan di Pakem sini Pak Camat, kita ingin agar pariwisata di Sleman yang sudah maju ini tambah maju lagi. Amin, siap. Pak, ini kita saya sampai sulit merangkai kata ini. Bapak Ibu di sini tuh sebenarnya tidak mengharapkan banyak hal yang muluk. Hari ini kita ketiban banyak banget ilmu nih dari Bapak. Dan ini karena masih dalam rangkaian pamer, ada satu juga Pak yang sebelum kita ketanya jawab ya Pak ya. Ada juga yang kita mau pamerkan tadi sesuai dengan yang sudah Bapak sampaikan. Betul sekali, memang media sosial itu menjadi salah satu acuan yang bisa kita gunakan untuk mendongkrak bisnis kita ya Pak ya. Desa Harjo Binangun ini mudah-mudahan menjadi yang pertama punya. Jadi ini hari ini kita mengharapkan Bapak untuk meresmikan. Nah kita punya apa? Kita lihat videonya dulu ya Pak ya, sebelum nanti Bapak meresmikan. Ini satu-satunya di Pak Camat, maaf kayaknya di desa yang lain belum ada kan ya Pak ya, baru di desa sini aja ya Pak ya. Kita akan lihat desa ini punya apa. Boleh yuk videonya? Iya, Studio Harjo Creative Center. Ini kita bikin studio Pak. Jadi karena banyak sekali teman-teman UMKM yang suka nggak tahu Pak, gimana sih caranya promo. Motretnya cuma motret gitu aja. Jadi kalau ada studionya bisa kita bikin, siapapun bisa menggunakan studio itu, dan ini gratis. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Walaupun ini baru dan peralatannya masih sangat terbatas, tapi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga desa. Berkenan nanti Pak Sandiaga meresmikan ya Pak? Iya, Bapak tanda tangan aja. Siap. Siap. Baik, Bapak Ibu, sebelum Pak Sandiaga meresmikan, kita buka tanya jawab dulu Pak. Monggo. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, izin saya berdiri ya Pak. Silakan Mbak Rati.
Boleh saya buka 5 sesi dulu, ya. 5 sesi pertanyaan. Baik, Ini supaya sebelumnya- rapi, bisa dengan tepuk tangan tepuk tangan, angkat tangan dulu. Ya, oke. Selamat datang kepada Bapak Danang Maharsa selaku Wakil Bupati Kabupaten Sleman. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Iya, selamat datang Pak Danang. Pak Danang, monggo Pak Danang di atas aja Pak. Saya ke sini. Saya di sini aja. Iya, monggo Pak Danang. Biar saya di Iya. sini. Sebagai informasi Bapak Sandi, tadi pagi Pak Danang itu sudah datang. Jadi kan gini Pak, Pak Danang ini hebat sekali. Maksudnya kalau tadi kaitannya dengan leadership ya Pak ya, benar-benar leader yang luar biasa. Ini maaf ya Pak ya buka kartu karena Bapak kan acaranya pagi siang, nah gitu Oh, kan. gitu. Nah iya tapi Pak Danang ini Sudah tetap membuka tadi ya. belum membuka, Oh, belum. tapi Bapak komit tetap hadir. Tadi pagi hadir bersama kita semuanya. Dan sore hari kembali hadir. Terima kasih Pak Silakan, Danang. monggo, Pak. Ya. Izin lanjut pertanyaannya Pak? Nggih. Iya. Oke, tadi siapa yang sudah mau bertanya terlebih dahulu? Oke, boleh ya teman-teman? Iya. Oke, silakan Ibu. Iya, siapa namanya Ibu? Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Sandiaga Uno. Perkenalkan nama saya Fatimah. Saya ada bertempat di lereng Merapi di atas, tempatnya di Jakal KM 22. Begini Bapak, selama pandemik itu kami tidak bisa berjualan. Pas awal pandemik itu kebetulan kami mempunyai pohon kelor. Nah, pohon kelor ini saya sudah terlanjur menanam 3.000 meter. Nah awal pandemik itu, mohon maaf ini saya langsung aja Pak ya. Nah awal pandemik itu bulan pertama kami tidak bisa membuka lapak. Waktu itu kita punya produk cincau kelor. Nah di situ kami sudah terlanjur menanam 3.000 meter itu kisaran 1.000 pohon. Nah, setelah kita merenung 1 bulan penuh kita nggak bisa keluar, akhirnya saya membuat teh kelor seperti ini. Terus terang ini saya manual sekali Bapak, saya hanya pakai blender. Saya dari 2020, ya Bapak, ini Bapak, ini masih manual sekali. Semua pakai blender kecil itu Pak. Jadi saya 2 tahun ini sudah menghabiskan blender 2. Untuk plastik seringnya ini saya menghabiskan hair dryer untuk menyusutkan plastik ini 3 unit. Alhamdulillah kemarin kita ikut kurasi baik dari tingkat Kapanewon sampai ke provinsi. Kita kemarin berkesempatan didampingi dengan GPEI DIY Pak. Iya Ibu Yuyu. Nah kebetulan tidak hadir Bapak. Iya. Iya. Kebetulan kemarin kita termasuk 4 UMKM yang lolos untuk pasar di USA, khususnya di London seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini Bapak, terus terang ini yang meneruskan itu anak saya yang baru berumur 18 tahun. Iya, baru masuk di kuliah peternakan, karena selain peternakan beliaunya nggak mau. Intinya harus berkaitan dengan ternak ataupun pertanian seperti itu. Nah di saat kesempatan ini saya mohon bimbingannya. Terus terang Bapak kalau untuk ekspor besok itu kita berempat itu 1 kontainer. Jadi saya kebagian 1/4 kontainer. Ini baru penawaran harga. Jadi terus terang kami masih manual sekali. Mohon bimbingan, arahan nanti seperti apa kami untuk bekerja. Kemarin 2021 saya mendapat kesempatan untuk membuat 1.000 pack. 1.000 ini saya melibatkan anak-anak yang kemarin sekolah online, mahasiswa online itu teman-teman anak saya untuk bekerja itu ada sekitar 10 orang. Ibu-ibunya yang memetik daun kelor di sawah, terus ada juga dari KWT itu Pak. Jadi kami juga bekerja sama, terus terang kami juga bergabung di Asosiasi Bayan Moringa Indonesia yang Pak Nasrin, mungkin Bapak sudah pernah berkunjung ke sana ya. Iya di Lombok. Nah itu juga mitra kami. Jadi kami andai kata nanti kekurangan untuk pasar ke USA ini kami nanti bisa support dengan Pak Nasrin seperti itu. Tapi saya berkeinginan untuk memberdayakan lingkungan lereng Merapi dulu seperti itu Bapak. Saya mohon bimbingannya Bapak matur suwun.
Nanti mohon izin foto ya Pak ya. Baik. Oke, matur. Iya, selama ini kan kita hanya melihat dari foto. Dari Baik, foto sama nanti kita media. ada foto session sama produk ya. Iya, siap. Teman-teman yang bawa produk untuk di endorse. Ini saya salut loh Pak Danang, ini luar biasa bahwa teh kelor ini sekarang menjadi salah satu juga varian dari produk kuliner yang menjadi andalan kita. Produk kuliner kita lagi arahkan ke pasar ekspor melalui program Indonesia Spice Up the World. Jadi kan kalau dulu Cina itu dikenal dengan jalur sutra. Kalau Indonesia dikelarnya dengan jalur rempah. Nah kalau China sekarang memiliki program One Belt One Road, kita memiliki tandingannya Indonesia Spice Up the World. Nah, Spice Up the World ini salah satu yang ingin kita tawarkan juga karena akan menyentuh 4.000 restoran Indonesia di luar negeri adalah teh kelor. Selain kopi dan produk-produk minuman lainnya. Nah, nanti kita akan sambungkan kepada program Indonesia Spice Up the World kita. Nanti Bu Iyung yang akan membawa, tapi kalau Bu Yuyun ini memang sudah jadi mitra kita. Kemarin sudah ada kebetulan bersama Pak Singgi juga. Acaranya apa itu Pak Singgi ya? Yang seminar bersama Pak Singgi, yang membuka Pak Singgi. Tapi ada Gusti Bendoro juga. Dan ada Bu Yuyun sebagai moderator. Dan juga ada perwakilan dari buyer dari Belanda. Iya, Belanda. Kita Dari ikut Belanda, workshopnya. PUM. Iya, Ya. kita ikut Zoom juga. Ikut Zoom juga ya. Iya, betul. Dan kebetulan saya juga hadir di sana. Nanti akan kami fasilitasikan dan mudah-mudahan ini bisa juga menjadi produk ekspor kebanggaan dari lereng Merapi, Kabupaten Sleman. Terima kasih. Kami ini masih untuk digital itu terus terang kalau seumuran saya itu katrok Pak. Kalau orang bahasa Jawanya katrok gitu aja. Jadi makanya Katro itu iya saya Gaptek serahkan ke gitu ya? Gaptek, Iya Pak, betul. gaptek. Iya. Dan ini izinnya baru PRT sama halal. Jadi tapi nanti, halalnya udah ini saya Sudah. cukup ini juga sudah dapat Iya. sertifikasi halal dan PRT tinggal ditingkatkan ke BPOM-nya ya. iya, nanti kita Izin untuk edar. pasar USA ini kita ikut satu cloud kitchen dengan yang diarahkan ke Bu Yuyun. Jadi kita mengikuti alurnya beliau aja. Baik. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sukses untuk Amin. Moringati Ben Pawon Giras. Pawon Tekes Bapak. Pawon, Tekes. ini Pawon tekes. Pawon Tekes, iya Pak. Itu muka Oh, saya ini Pak. Jadi bahasa saya Jawa jual itu, muka, Pak. Di mana ini tulisannya Pawon Tekes? Ini Bapak di sini. Ini kan ada tekesnya ini. Oh, Ya. oke. Iya, jadi Ya, jual Pawon muka. Teges. Iya, brandnya muka saya Pak. Terima kasih Mereknya Bapak. mereknya pas banget, mukanya sendiri ya. Iya. Iya. Tekes juga Jadi artinya nggak akan juga- lupa. Iya, betul. Seperti ngaca. Ah, Pawon Teges. ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Iya, Tepuk terima tangan. kasih Ibu Fatima. Nanti kita foto-foto sama Bu Fatimah. Iya. Berikutnya, oke, yang sebelah sini dulu. Oke, ini Pak anak Jakarta Selatan tadi Pak mau bertanya Oh, Pak. yang bisa menjawab dengan kan saya tanya ada yang tahu nggak artinya gaje, Pak Wakil? Terus katanya gaje. Singkatan dari nggak jelas. Ah, Iya Pak. ini itu anak Jakarta aja nggak tahu harus Jakarta Selatan. Karena Jakarta Selatan itu punya bahasa sendiri, Pak. Iya, Yang nggak literally bisa ya Pak ya. dimengerti sama jujurli. Jujur. Nggak dimengerti sama orang Jakarta Pusat sama Jakarta Utara, Pak. Lain sendiri bahasanya. Khusus Jakarta Selatan ini rupanya adik kita mengerti. Iya, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya telah memberikan saya kesempatan untuk berbincang langsung kepada Bapak Menteri. Perkenalkan Bapak, nama saya Dona Septian Mios Kristianto. Sebelumnya saya ingin klarifikasi terlebih dahulu. Saya berasal dari Yogyakarta, jadi asli Yogyakarta. Jadi untuk kata gaji tadi saya hanya tahu dari sosmed pastinya. Jadi bukan dari, saya berasal dari Jakarta seperti itu gaji. Baik Bapak, langsung saja ke pertanyaan saya. Kebetulan saya ini masih berprofesi sebagai mahasiswa. Dan pada era ini, kita baru saja selesai menangani kasus COVID-19, di mana
hal tersebut juga berdampak kepada perekonomian Indonesia. Dan hal tersebut juga berdampak ke mahasiswa yang ada di Indonesia. Seperti ada yang beberapa yang sulit mencari part-time ya. Kalau dulu kan banyak part-time sebelum adanya COVID-19, tapi sekarang juga mulai menurun adanya part-time. Sehingga mulai ada pesimis dari pihak mahasiswa. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana untuk meningkatkan etos dari mahasiswa itu untuk memiliki semangat berwirausaha seperti itu, Pak. Apakah adanya resesi ini juga salah satu motivasi untuk mahasiswa? Karena cenderung saya kuliah di bagian keuangan, jadi saya juga mikir, Pak, lulus besok mau ngapain kayak gitu. Terus ditambah lagi ada kasus ini, resesi ini ya, Pak. Mungkin saya mendengar itu kayak resek banget gitu, Pak, resesi ini. Nah, saya jadi mikir besok Resesi? Iya, kan namanya kan itu, Pak. Saya pertama dengar resesi, saya mikir kok resesi, ada resesi ini kayak gitu. Nah, itu bagaimana, Pak, meningkatnya etosnya? Ya kebetulan saya juga punya hobi untuk memasak. Nah, itu saya sebenarnya juga ada wawasan kalau misal besok saya mencil dari besok ini saya ingin wirausaha dalam bidang kuliner bagaimana kayak Baik. gitu. Tapi intinya tuh bagaimana meningkatkan etosnya kayak gitu. Baik. Baik. Jadi pertama-tama mengenai resesi ini. Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan dan Ibu Sri Mulyani juga bahwa Menteri Keuangan ya, bahwa tahun depan ini potensi ekonomi dunia gelap. Dan ada perlambatan yang akan dirasakan. Namun setelah kita diskusi dan kita eksplorasi dengan banyak analis keuangan dunia, ternyata 97% meyakini bahwa Indonesia tidak akan masuk ke dalam zona resesi. Tepuk tangan. Oleh karena itu kita harus optimis, tapi tetap waspada. Karena globalnya resesi. Itu sudah 82% analis dunia meyakini bahwa global ekonomi atau ekonomi global akan resesi. Nah, Indonesia ini kan menjadi pengecualian. Karena kita bisa mengelola domestik ekonomi kita. Ekonomi nasional kita ini berhasil kita kelola dengan baik, terutama dengan penguatan UMKM. Nah, artinya bagi anak-anak muda harusnya menatap ini semua dengan optimisme, melihat ini semua dengan positif. Bagaimana menatap masa depan setelah perkuliahan? Kan cuma dua, nyari kerja atau ciptakan lapangan kerja sendiri. Kalau nyari kerja berarti skillnya tadi saya udah kasih tahu. Apa saja yang harus dikuasai. Literasi skills, life skills, juga learning skills. Dan skill sekarang kita sudah perkuat dengan adanya program-program unggulan seperti program prakerja. Di Parekraf sendiri tahun depan kita akan memulai Bapak dengan menyiapkan para pekerja Parekraf ini agar mampu menangani pasca pandemi seperti apa. Dulu nyiapin makanan nggak pakai plastik, betul atau betul? Sekarang karena harus higienis harus pakai plastik. Tapi kalau makanannya panas, ditutup plastik akhirnya ngembun, apek, yang tadinya crispy jadi nggak crispy. Tadi saya makan ayam Suharti yang biasanya kerucuk tapi ditaruh di plastik akhirnya jadi melempem. Nah, ini perlu skill baru. Yang biasanya bisa menghadirkan skill ini adalah anak-anak muda. Dan kembalinya akhirnya kepada sustainability. Cara kita packaging seperti apa. Kemasan yang kekinian itu tapi juga berkearifan lokal. Nah, ini kalau kuliner ya, saya melihatnya sih potensinya luar biasa. Dan bagaimana caranya memupuk rasa ingin sukses di antara para mahasiswa. Kalau kita ingin wangi, kita bergaulnya dengan penjual parfum. Kalau ingin sukses, kumpulnya sama
orang-orang sukses. Nah, di sini nih semua yang ada di sini nih energinya adalah energi orang-orang sukses semua. Apalagi ibu-ibu yang pakai jilbab merah di situ tuh. Ini jilbab merah menunjukkan semangat karena Pak Danang juga pakai baju merah. Jelas sekali. Nah, Iya. buat saya itu Mas Doni. Jadi Mas Dona, Mas Dona, Doni. Mas Dona fokus saja, kumpul dengan orang-orang baik. Mulailah dari hal-hal yang kecil dan mulailah hari ini. Jangan tunda-tunda. Kalau suka kuliner, mulailah usaha di bidang kuliner. Do what you love and love what you do. Kalau kita melakukan hal yang kita cintai, maka kita akan mencintai apa yang kita lakukan. Jadi itu yang selalu, apalagi orang keuangan. Tahun depan banyak tantangan, tapi kalau bagi orang keuangan yang bisa melihat peluang, insya Allah Dona menjadi pemenang. Amin. Iya. Izin Bapak mungkin pertanyaan terakhir karena kita masih agendanya masih banyak Pak. Sampai jam 12 malam Pak. Jam 12? Iya, jadi bukan sampai Bapak- jam 4. Jam 4 ya Pak ya. Oke, ada pertanyaan satu Pak. Iya dari Mbak yang pakai kacamata Ini silakan. kanan nih belum nih, masih elong kiri. Yang kanan nih, orange nih orang. Oh iya. Sudah pegang ini. Ibu orange dulu ya, nanti habis Ibu orange baru yang Orange ini sebelah ke kanan. depan, Cek, biar cek. kelihatan Iya. nih. Monggo. aja. Oh, pakai ya udah. Ke depan, nggak apa-apa. Bajeng, ya. Sip. Nah. Sini. Terima kasih. Ngadep ke. Siap. Oke. Salaman juga. Sama Pak. Assalamualaikum Pak Danang juga. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Danang. Mungkin Bapak sudah lupa ya sama saya. Kayaknya iya. Saya punya pantun dulu buat Bapak ya. Deng. Saya punya pantun dulu buat Bapak ya. Cakep. Belum Pak. Belum. Bantu ya. Ada kue dandang, rasanya enak sekali. Cakep. Ada Pak Dandang dan Pak Sandiaga Uno, baik sekali. Yeay. Iya, terima kasih. Gini Pak, ada 3 pertanyaan. Tapi saya mau refleks ke belakang dulu. Dulu kita pernah ketemu di steak itu loh Pak. Saya pernah nyanyikan untuk Bapak. Nyanyiin lagu Lupa. apa ya? Lagu Ruth Sahanaya dulu. Oh, apa itu lagunya? Terus saya Bisa juga diulang kasih. nggak? Sekarang lagunya yang lain lah Pak. Oh, lagu. Dulu itu saya kasih souvenir apa namanya ponch itu loh Pak. Yang Oh, baju pouch. yang warna oranye juga. Oke. Iya saya dulu, ingat. masih ingat nggak? Iya, kayaknya waktu lagi itu Masih ya. lupa juga ya? Kayaknya waktu Iya, lagi hektik tahun 2018 2019. Iya sebelum gitu ya. pandemi kayaknya. Iya, itu di sebelum pandemi, iya. steak itu ya. Ini Pak, tadi kan Tapi kalau dinyanyiin lagunya mungkin inget ya. iya Ruth Sahanaya. Biar- Atau request Pak apa Pak? Selain Ruth Sahanaya kemarin. Loh, kemarin bukannya Ruth Ruth Sahanaya? Sahanaya kemarin. Oh, sekarang mau yang baru ya? Iya. Farel Prayoga. Oke. Spesial buat Pak Sandiaga Uno ya. Wong kang neneko dibanding ke saing ke yo mesti kalah. Tak aku yo ora mampu mengsaku aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini ada Pak Sandi. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Langsung sama-sama langsung pertanyaannya Pak. Tadi sebetulnya sudah terjawab sih ada di apa namanya ada di aplikasi Slide tadi. baru ya. Aplikasi baru. Ingin tahu menyemangatkan lagi karena kan memang sekarang lagi bangkit. Iya. Caranya untuk membuat orang-orang itu membeli gitu. Kadang-kadang ya kayak pejabat-pejabat pemerintah juga cuman nggak keliling misalkan. Kalau pameran-pameran kan kadang sepi. Nah Iya. itu bagaimana caranya biar pejabat-pejabat juga beli satu-satu produknya Iya. begitu. Dan tadi udah ada Ayah itu sangat mengapresiasi dan
mungkin nanti bisa membantu para UKM lain. Baik. Itu yang pertama, bagaimana caranya untuk membangkitkan para pejuang-pejuang receh ini juga lebih bersemangat lagi, jadi kedol gitu loh ya. Baik. Enggak hanya gitu. Terus yang kedua agak melenceng sih Pak, boleh ya? Boleh. Di craft itu kan ada 5 unsur ya Pak ya. Kemencraft itu kayak pariwisata, kerajinan, terus pokoknya yang terakhirnya Kuliner, itu musik. fashion, Nah musik, itu film. saya tuh pengen banget gimana sih tentang musik itu gitu. Karena Musik. kemarin sempat ada Pak Sandiago juga, saya tuh mau ikutan, tapi bingung caranya gimana Di gitu biar Anugerah musik. Dangdut itu? Iya, bukan. Yang ada Pak Sandiagonya juga. Pokoknya tuh ada yang 5 unsur dan ada musiknya. Cuman saya bingung mau ikutan tuh caranya gimana. Oke, Nah itu nanti kita yang kasih pengennya biar semua orang tahu bahwa tidak hanya craft, tidak hanya itu. Jadi saya juga selain pelaku craft, saya juga pemain yang musik. Ya. Yang ketiga gimana? Satu lagi difabel ini kan kebanyakan usaha ya Pak sendiri-sendiri. Iya. Nah sementara Mandiri. iya, sementara kan kita itu belum punya rumah Pak, kontrakan. Nah mungkin ada solusi nanti dari Pak Danang ataupun dari Kemencraft sendiri bagaimana caranya untuk KPR, karena kalau ke bank kita itu harus ada slip gaji dan pasti tertumpuk gitu. Ya, Ya, karena teman-teman adalah pengusaha Nah, pasti nggak ada slip nggak ada gaji slip orang. gaji. Nah, itu kita malah bayar gaji nah, orang. itu ya. mungkin ada solusi terbaik dari Kemenparekraf ataupun Pak Danang sendiri untuk difabel khususnya. Karena orang-orang mungkin yang lain para UKM biasa ya Pak ya, tapi kan lebih menjerit lagi kita saat difabel ini sulit sekali ke jalur itu. Biar bisa juga punya rumah seperti saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak, tepuk tangan. Salah ada saya. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Assalamualaikum lagunya warahmatullahi tadi. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mungkin yang untuk program disabilitas difabel Pak Danang mungkin bisa sedikit berbagi untuk program di sini dan KPR, karena saya yakin waktu saya tugas di Pemprov DKI kita punya program khusus untuk teman-teman disabilitas agar bukan hanya memiliki modal usaha tapi juga untuk kepastian lahan usahanya, yaitu rumahnya sendiri itu mereka memiliki pembiayaan, dan itu kita dulu ada program yang kita andalkan untuk para disabilitas. Mungkin Pak Danang mau ada tambahan? Oke, terima kasih Pak Menteri yang pada kesempatan ini sudah bersedia berkunjung ke Sleman. Jadi untuk ibu disabilitas jangan khawatir, kita kegiatan apa saja terkait untuk disabilitas ini akan kita lindungi. Kita sudah ada perbub terkait dengan pemberdayaan disabilitas. Itu apa saja? Terkait dengan rumah, kita baru akan menyediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. MBR. MNR, biar nanti harganya terjangkau. Tidak harus pegawai, apapun bisa Ibu. Tapi karena memang, maaf Bapak Menteri, harga tanah di Sleman itu naiknya minta ampun. Wah, di sini. Sehingga pemerintah pun untuk menyediakan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu kita harus berpikir. Iya. Di mana sih letaknya masyarakat yang mungkin aksesnya mudah, tidak terlalu jauh, tapi tanahnya murah. Sehingga nanti kalau kita berikan, kita kembalikan lagi pada masyarakat, harganya juga tidak terlalu mahal. Baik. Kita doanya Ibu, kita baru mengurus izinnya, setelah nanti tahun depan ini sudah tersedia. Oke. Monggo nanti kita dampingi. Gitu ya, Ibu tetap sehat, semangat. Tepuk tangan untuk Pak Danang. Oke. Nah, ini misalnya ada 85 UMKM. Saya sama Pak Danang waktunya sangat terbatas, tapi pengen datang ke masing-masing stand 85, dan biasanya kalau desa wisata saya datengin satu-satu. Karena biasanya kita ada 27 UMKM yang terkurasi. Jadi kalau masing-masing stand itu 1-1,5 menit, itu rata-rata 40 sampai 45 menit. Tapi kalau 85 kayak gini kan nggak mungkin. Nah, kita biasanya dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini justru ingin meng-onboard para UMKM sehingga yang datang berbeli secara offline itu mungkin masyarakat. Tapi dari pemerintah membelinya melalui e-katalog. Dan e-katalog itu wajib hukumnya. Kalau sudah ada di e-katalog para UMKM itu untuk pemerintah beli tanpa harus melalui tender untuk berpihak kepada UMKM. Jadi itu salah satu caranya. Dan ini bukan pahlawan receh, Bu. Ini justru menurut saya adalah pahlawan-pahlawan. 97% daripada ekonomi kita, lapangan kerja diciptakan oleh para UMKM.
Pemerintah itu berterima kasih sekali sama UMKM. Sekarang kalau lagi susah cari kerja, yang nyiptain lapangan kerja ya UMKM. Nah yang kedua tadi bagaimana program kita ke depan untuk musik, kami sangat terbuka. Di musik itu tahun lalu, tahun ini tentang film, ada lensa kreatif. Tapi di ekonomi kreatif, di Ekraf sendiri itu ada 17 subsektor. Yang paling mendominasi ini adalah kuliner, kriya, dan fashion. Ini 3 ini 75%. Tapi 25%-nya musik, film, animasi, permainan, televisi, radio, arsitektur, desain, dan lain sebagainya. Nah musik ini, khususnya karena ibu suaranya bagus banget. Dan suaranya sangat merdu. Dan saya sekarang jadi ingat. Iya, Mbak Endang ini, Mbak Endang Sundayani yang bukan orang Sunda ya? Tapi orang Sunda, oh mangga. Di mana aslinya? Oh di Bandung, tapi sekarang tinggal di Sleman ya. Tinggal rezekinya di Jogja, lahir di Bandung, rezeki di Jogja. Nah, ini musik akan kita tingkatkan. Salah satu yang akan kita promosikan adalah Dangdut Goes to UNESCO. Jadi kita pengen juga Dangdut Goes to UNESCO. Demikian Bu Endang, atur nuhun sangat nih. Saya kembalikan kepada MC. Kelihatannya saya udah mulai Iya Pak, langsung ingat-ingatkan dijemput oleh Pak. Pak Agus ini. Iya betul. Izin Pak, ini terakhir karena sudah dijemput, sudah menjemput pertanyaan. Oh. Tadi Ya, harusnya ya. di sana, maju Pak nyelon. Oke, silakan. Ya, Mungkin pendek saja. Iya. Oke, selamat sore Pak Sandiaga. Sore. Perkenalkan saya Mimi. Saya dari Gowo itu Sleman. Iya. Di sini sebenarnya saya ingin banyak cerita dan banyak pertanyaan, tapi ya sudahlah. Saya kasih statement aja. Saya sudah tulis nih statementnya Pak. Silakan dibacakan. Oke. Terima kasih Pak Sandi. Mungkin alhamdulillah ya dari berkat dari kerja keras seluruh jajaran Kemenparekraf dan sampean juga pariwisata di Jogja sudah kembali pulih. Pak Singgi dan Pak Kadis ikut berjuang. Ya. Namun kami sangat meyakini bahwa banyaknya event-event berkualitas lah yang mampu mendorong kebangkitan ekonomi kami, khususnya para pelaku UMKM dan juga event organizer, Pak. Ya, Ya. Bu Mimi. Agar bisa tetap menjalankan kegiatan dan tidak dipersulit, Perizinannya. ya, tanpa menafikan aspek keselamatan dan keamanan, Pak. Betul. Iya. Oh iya, satu lagi, Pak. Saya adalah seorang host cooking class yang dari web internasional, Pak. Wow. Yang saya heran dari sini malah nggak ada. Nggak ada. Jadi orang belajar masak lewat ibu, tapi Iya, muridnya dari internasional iya, semua. dari web internasional. Wow, tepuk tangan ini. Ini salah satu melalui platform digital ya Bu ya. Nama ininya apa? Webnya Backstreet Academy. Backstreet Academy Iya, ya. dia ada di 10 negara Asia. 10 negara Asia. 8 atau 10 negara dan terakhir Indonesia, tapi karena dan pada saat sebelum pandemi itu sangat laris, Pak. Nah, kuliner apa yang paling diminati untuk Tradisional, Pak. cara masak tradisional? Iya, jadi- tapi apa jenis masakannya, gado-gado atau apa? Semua, jadi web itu mencari ibu rumah tangga yang otentik memasak masakan Indonesia dan setiap hari memasakkan untuk rumah, memasak untuk anak dan suami. Oh, Jadi simple gitu ya. Simple. secara tradisional. Kami mengajak tamu-tamu itu benar-benar datang ke rumah saya, rumah saya tidak perlu dipoles. Jadi piring kami ya dipakai mereka. Kami tidak menyediakan piring-piring yang bagus. Jadi benar-benar otentik sebuah keluarga di Jogja, di Indonesia, bagaimana menyajikan untuk keluarganya. Untuk keluarganya dan Iya. dirasakan oleh tamu dari Iya. mancanegara. Iya. Dan- Wow, saya baru dengar ini. 2 tahun di kementerian ada mampir ke program rumah, ini. Pak. Iya, saya pengen cek dulu nama websitenya adalah Backstreet Academy. Tapi Backstreet setelah Academy. pandemi ya terus terang kami tutup dan nanti mudah-mudahan bisa buka kembali Iya. setelah ini. Sebelum pandemi itu laris sekali, Pak. Baik, terima kasih. Saya Iya. kembalikan ke Mbak Rati. Ya. Iya. Terima kasih sekali, Pak. Terima kasih Sandiaga. statementnya juga. Iya, terima kasih Mimi. Iya, Bapak izin ada banyak hadiah buat para penanya. Mungkin teman-teman boleh langsung deliver ya. Ke tadi yang bertanya ada 4. Boleh hadiahnya diberikan. Iya, Pak Sandi sebelum selesai seperti yang tadi kami sampaikan, izin Bapak membuka Harjo Binangun Creative Center. Yuk boleh teman-teman. Yuk, Mas Iti.
Iya. Buka, ada ininya mana? Nah ini kita tanda tangan. Mau di tengah saja Pak, biar ini. Iya. Iya, diiringi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan ini Harjo Binangun Center diresmikan oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Iya, bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Desa Harjo Binangun. Ya, boleh diperlihatkan Pak. Iya, luar biasa sekali. Satu kehormatan yang luar biasa buat masyarakat Harjo Binangun. Air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Dimotori oleh di Yogyakarta, pergerakan wisatawan Nusantara tahun ini menembus rekor di atas angka sebelum pandemi. Target tahun depan 1,4 miliar pergerakan wisata Nusantara. Berarti di sini harus disiapkan destinasi-destinasi baru, akomodasi-akomodasi kerakyatan, pariwisata berbasis masyarakat. Homestay harus segera disiapkan yang berkualitas, berstandar internasional. Karena sekarang masyarakat ingin mendapatkan pengalaman wisata yang berbeda, terutama yang berkaitan dengan ekoturism dan alam terbuka. Desa wisata Tebus berhasil tebus menjadi 50 desa wisata terbaik tahun ini, dan desa wisata Widowasari di Probolinggo. Jadi Probolinggo kalau di sana sini sudah ada safari, sudah ada atraksi, Mbak MC putar ini Widowasari yang menjadi andalan untuk wisatawan agar tidak menumpuk di satu lokasi saja. Demikian update terakhir pariwisata kita yang sudah berhasil menembus target dari yang ada di Kota Binangun. Ya, pertama R20 ini satu sejarah baru yang kecil, di mana Indonesia menunjukkan toleransi beragama kita, dan kita ada di Bali. Semua negara yang mayoritas Indonesia Muslim, tapi Bali menjadikan tempat untuk kita mengundang pemimpin agama dunia meningkat G20. Salah satu yang diminati wisata religi, termasuk pariwisata halal. Wisata religi ini sekarang menjadi agama karena kita memiliki banyak kultur. Ini akan merupakan tempat untuk di wisata halal ini kami sudah diangkat di Blok Halal
dari kunjungan para wisatawan ke depan. Ocekan World Visa kami sangat menyambut baik dan tidak perlu khawatir bagi yang sudah memiliki tempat berarti ini jadi yang ditawarkan kepada jadi dia mau ngejar pesawat kan saya ya kebetulan dia di apa memiliki akses terhadap second hand. Jadi Indonesia ini sebagai yang tinggal memenuhi beberapa prasyarat, maka mereka akan bisa tinggal ada 5 sampai 10 tahun dan kami sangat menyambut baik. Ini adalah bagian daripada penyempurnaan regulasi agar pariwisata kita semakin berkualitas. Ya, kami bertemu rutin dan